Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini yang terambil dan tersurat di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 8-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, di dalam pasal 2 ayat 8-10 ini ada 3 hal yang perlu kita mengerti. Bahwa keselamatan yang kita miliki bukan karena perbuatan kita, akan tetapi oleh karena iman yang diberikan Allah kepada kita. Mengapa di situ dituliskan iman? Kok bukan percaya? Karena iman dan percaya itu ada bedanya, ada perbedaan antara iman dan percaya. Kalau iman itu sudah barang tentu percaya, akan tetapi percaya belum tentu beriman. Karena kalau percaya itu banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana. Bahkan setan pun percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, dan lain sebagainya. Namun di luar sana atau setan, dia hanya sekedar percaya tetapi tidak beriman. Karena apa? Mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Akan tetapi kalau iman itu percaya dan melakukan kehendak Allah. Itulah perbedaannya antara iman dan percaya. Jadi sekali lagi saya ulangi, bahwa kalau percaya itu belum tentu beriman. Tapi kalau beriman itu barang tentu sudah percaya. Karena di samping orang beriman itu percaya dan melakukan kehendak Allah, tetapi kalau orang percaya, sekedar percaya, setan pun percaya, mereka tidak melakukan kehendak Allah. Itulah perbedaan iman dan percaya. Ini yang perlu kita garis bawahi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Nah, kita tahu bahwa keselamatan bukan karena hasil pekerjaan kita sendiri, bukan hasil perbuatan kita sendiri, namun oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus. Inilah perbedaan agama di luar sana dengan orang percaya atau orang pengikut Kristus. Makanya sering dikatakan orang Kristen itu bukan sekedar agama,
Kalau agama atau kepercayaan, orang berbuat amal, orang berbuat baik untuk mencari keselamatan, untuk mencari surga. Tetapi kekristenan, perbuatan baik bukan menjadi ukuran untuk mencari kerajaan surga. Karena bagi kita sebagai pengikut Kristus, keselamatan karena anugerah, karena kasih karunia Allah kepada kita melalui kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya perlu digarisbawahi bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Tadi dikatakan keselamatan itu karunia, anugerah dari Allah, bukan karena perbuatan baik. Akan tetapi di sini Tuhan juga memerintahkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa yang dimaksudkan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah? Kalau kita selalu belajar dan belajar apa yang dikehendaki Tuhan, pekerjaan yang baik itu apa sekedar kita berbuat baik. Menurut Allah, perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu baik di hadapan Tuhan. Lah, ukuran Allah yang harus dilakukan, harus kita perbuat, yang kita kerjakan, yang bagaimana? Tadi dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya belajar dan belajar, saya menemukan apa yang dikehendaki Allah, perbuatan baik, pekerjaan baik. Kembali lagi, ini yang disebut karunia Allah, karunia roh. Itu yang perlu kita tahu. Jadi itu tugas dan pekerjaan yang perlu kita kerjakan. Dan ini perintah Tuhan, bukan sekedar kita bekerja, berbuat baik. Tapi kalau kita belajar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 11. Saudara, kita belajar ke sana. Jadi kalau kita mau belajar tentang karunia-karunia Allah, itulah pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Bukan sekedar pekerjaan yang baik, tetapi kalau kita belajar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 11 itu ada 9 karunia yang kita harus kerjakan. Baik hikmat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita kerjakan. Karena di situ ada yang Tuhan kehendaki dan itu perbuatan yang Tuhan lakukan supaya kita kerjakan. Kita harus banyak belajar tentang karunia. Kalau sudah belajar tentang 9 karunia, bahkan 10. Kalau saudara belajar ke
pasal yang ke-13 ada kelanjutannya, ada satu hal yang kita perlu belajar, yaitu karunia kasih. Jadi ada 10 karunia yang kita harus kerjakan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena karunia-karunia itulah yang harus kita kerjakan supaya bukan sekedar perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi perbuatan baik yang dikehendaki Allah, yaitu melakukan 10 karunia roh, sehingga nanti menghasilkan buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kita. Nanti kita akan nampak sebagai anak-anak terang yang bisa dibaca bagi orang lain, yang bisa dilihat orang yang tidak mengenal Allah. Kita menjadi Injil yang terbuka di luar sana. Itulah saudara-saudara, mari kita tetap belajar melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah, bukan sekedar perbuatan baik menyenangkan orang lain, berbuat baik untuk orang lain, bahkan untuk keluarga kita, saudara kita. Tidak. Pekerjaan yang Tuhan persiapkan adalah melakukan 9 karunia, bahkan 10 karunia yang kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Demikian renungan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin.